Saudara, pada masa-masa sekarang ini, betapa banyak orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Katakan saja pergumulan ekonomi, mengingat saat ini penerimaan tidak sebanding dengan pengeluaran-pengeluaran baik secara pribadi maupun juga dalam kehidupan rumah tangga. Belum lagi pergumulan-pergumulan yang lain, misalnya penyakit, lalu juga masalah-masalah dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dengan anak, pola pengasuhan terhadap anak, dan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan lain yang saat ini dihadapi oleh setiap pribadi dan juga setiap keluarga. Nah, dalam kondisi seperti ini, seharusnya setiap kita peka dengan pergumulan orang lain. Peka yang dimaksud pada bagian ini adalah keberadaan kita, kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh setiap mereka di tengah-tengah pergumulan. Ketika kita hadir, kita bisa memberikan penguatan-penguatan kepada mereka dan bisa memberikan penghiburan. Terlebih lagi kalau bisa atau memungkinkan kita bisa mengulurkan tangan bagi mereka. Namun tidak sedikit yang kemudian orang tidak begitu peka dengan pergumulan orang lain. Dan dengan kurang kepedulian, mereka kemudian tetap hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri dan berfokus pada pergumulan masing-masing. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ada satu pergumulan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang menceritakan ada satu pergumulan yang besar di mana dia sendiri akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan ketika diserahkan tangan manusia, dia akan dibunuh. Nah, ini tentunya sebuah pergumulan yang tidak mudah. Apalagi dia sendiri mengetahui bahwa rencana ini bukanlah kemudian satu akibat dari sebuah dosa yang dilakukan, tapi satu tugas yang diemban demi penyelamatan umat manusia dari dosa. Namun kalau kita perhatikan pada saat itu, murid-murid itu tidak peka. Pada bagian dikatakan bahwa mereka itu tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak tahu seharusnya mereka bertanya. Tapi pada bagian ini dikatakan mereka segan bertanya. Karena mereka segan bertanya, lalu kemudian mereka tersesat dalam ketidaktahuan mereka. Sehingga sekali lagi dalam masa-masa pergumulan ini, murid-murid seharusnya peka sehubungan dengan apa yang menjadi pergumulan dari Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Perhatikan, di sana dikatakan bahwa mereka hanya terdiam. Kenapa? Karena apa yang mereka bicarakan di tengah jalan itu sesuatu yang kemudian berfokus kepada diri mereka sendiri. Padahal dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi justru ketika mereka mendengar itu, mereka justru mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sungguh-sungguh mereka tidak peka. Nah, ini juga satu pelajaran penting bagi setiap kita dalam melihat sekeliling kita. Biarlah kiranya kita boleh peka dengan orang-orang di sekeliling kita dengan segala pergumulan. Kalau misalnya kita bertemu dengan seorang lansia atau usia sudah lanjut, atau anak-anak yang mau menyeberang jalan, nah saya pikir kepekaan kita itu adalah sikap untuk menolong mereka untuk menyeberang. Atau kalau kita membawa kendaraan motor atau mobil, ya sebaiknya pelan-pelan dan berhenti dan berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menyeberang. Kalau misalnya di antara kita ada yang naik kereta api, kepekaan penting, secara khusus mereka penumpang-penumpang prioritas, anak-anak, ibu-ibu, ibu hamil, orang tua yang sudah lansia, kaum disabilitas, dan orang-orang yang jauh lebih butuh dengan kita. Sekali lagi, kepekaan ini dibutuhkan dalam masa-masa seperti sekarang ini dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat. Biarlah kiranya kita boleh semakin peka terhadap lingkungan di mana kita berada. Ketika mereka ada pergumulan, kehadiran kita boleh sungguh-sungguh dirasakan. Kita bisa memberikan penguatan kepada mereka, memberikan penghiburan, bahkan memberikan kepada mereka pertolongan yang cukup. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.